Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran biologi. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya untuk daftar hadir kalian. Indah, Nisa, ya sudah hadir semua. Baiklah adik-adik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Bagi ketua kelas, silahkan untuk memimpin pembacaan doa. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita melanjutkan pembelajaran pada materi minggu kemarin yang telah Ibu sampaikan mengenai sistem ekspresi. Nah, adik-adik, pada minggu yang lalu Ibu sudah memerintahkan kepada kalian untuk membentuk menjadi 6 kelompok dan membawa satu sampel urin masing-masing kelompoknya. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Apakah semua kelompok dari 1 sampai 6 sudah membawa sampel urin yang Ibu perintahkan pada minggu yang lalu? Ya, baik sekali, bagus sekali. Silahkan urinnya kalian taruh di meja di samping Ibu dan kalian amati. Baiklah adik-adik, di sini sudah terdapat 6 sampel urin yang sudah kalian bawa dari masing-masing kelompok. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati urin-urin yang ada di depan kalian. Coba kalian amati urin-urin yang ada di sini. Dari 6 macam urin, kalian coba lihat dan kalian mengekspor seperti bukan gitu. Nah, adik-adik, berdasarkan sampel urin yang kalian bawa pada masing-masing kelompok yang ada di depan kalian ini, silahkan kalian amati, lalu kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian tanyakan mengenai pengamatan yang kalian amati di sini. Silahkan. Setelah kalian mengamati urin-urin yang ada di depan, silahkan adik-adik bertanya beberapa hal yang ingin adik-adik ketahui. Silahkan yang ingin bertanya. Ya, Nisa, silahkan sampaikan pertanyaannya. Ya, Nisa bertanya kenapa warna urin itu berbeda-beda. Seperti yang kita lihat ya di sini, dari 6 sampel urin itu memiliki warna yang berbeda. Jadi setiap urin seseorang itu warnanya berbeda-beda. Ada yang bening, ada yang kuning pucat, kemudian ada yang berwarna kuning, ada berwarna kecoklatan dan sebagainya. Nah, adanya perbedaan warna urin ini bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti faktor makanan yang kita makan, kemudian banyaknya air yang kita konsumsi. Lalu biasanya pada urin yang kecoklatan itu ada gangguan pada beberapa organ atau ada penyakitnya. Terkait dengan pertanyaan Nisa, tadi Nisa bertanya, Bu, kenapa sih warna urin yang ada di depan kok berbeda-beda? Ada yang warnanya pucat, ada yang pekat. Nah, iya, jadi warna urin manusia itu berbeda-beda tergantung kondisi tubuhnya atau yang mereka konsumsi. Nah, untuk warna urin yang bening atau transparan itu menandakan keadaan yang baik atau artinya tubuh Anda itu terdehidrasi dengan cukup. Begitu pula dengan kuning pucat. Itu menandakan keadaan tubuh kita itu baik-baik saja dan terdehidrasi dengan baik. Kemudian rata-rata di antara kita dan ibu serta adik-adik juga kebanyakan warna urinnya itu kuning ya. Nah, warna urin yang kuning ini menandakan keadaan tubuh kita baik, normal, dan tubuh kita itu terdehidrasi dengan cukup. Kemudian ada yang warna urinnya itu kuning tua. Nah, warna urin kuning tua itu menandakan tubuh kita baik-baik saja, namun tubuh kita itu sedikit terdehidrasi. Untuk mengatasinya, cukup dengan mengkonsumsi air lagi. Maksudnya mungkin kita itu minum airnya itu kurang, jadi sedikit terdehidrasi. Sedangkan untuk warna urin yang kecoklatan atau seperti madu itu ya, seperti warna madu, itu menunjukkan tubuh Anda itu terdehidrasi dan membutuhkan asupan air yang lebih banyak.
Karena kan dalam tubuh kita itu minimal memerlukan 8 gelas atau 8 liter minuman air putih ya. Jadi jangan malas untuk minum air putih untuk kesehatan ginjal kita. Nah, kemudian warna urin yang kecoklatan itu menandakan keadaan yang kurang baik dan menunjukkan adanya penyakit seperti penyakit hati atau liver, atau bisa juga dipengaruhi dengan makanan yang kita konsumsi. Misalkan kita memakan makanan yang mengandung zat pewarna coklat gitu, atau kita minum minuman yang warnanya itu memang coklat, itu bisa mempengaruhi warna urin. Namun ketika adik-adik merasa tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna gitu ya, dan warna urinnya itu coklat tua sampai beberapa minggu, sebaiknya untuk memeriksakan diri ke dokter agar bisa dipahami, maksudnya diketahui ada apa dalam tubuh kita, seperti itu. Terima kasih Nisa, pertanyaannya bagus sekali. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, Nurul silahkan. Terkait dengan pertanyaan Nurul, apa saja sih Bu kandungan yang ada di dalam urin? Nah, kandungan yang di dalam urin itu yang pastinya itu air, karena urin kan berbentuk cair ya, jadi mengandung air. Kemudian urea. Nah, urea ini yang menyebabkan urin kita itu baunya tidak enak atau bau pesing seperti itu. Nah, ada juga kandungan asam urat, kemudian amoniak. Amoniak juga menyebabkan bau. Kemudian kreatin dan garam-garaman, terutama itu garam dapur atau NaCl. Seperti itu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan, Ibu persilakan. Oh iya, Fatin bertanya, Bu, bagaimana sih proses pembentukan urin? Nah, kita kan sudah membahas warna urin itu ada berbagai macam, kemudian kandungan urin, dan sekarang kita membahas prosesnya. Pada minggu yang lalu Ibu sudah menyinggung tentang proses pembentukan urin. Apa ada yang ingin menjawab terlebih dahulu untuk prosesnya? Ya, Lulu silahkan. Lulu akan menyampaikannya proses pembentukan urin. Silakan adik-adik semuanya menyampaikan, mendengarkan apa yang Lulu sampaikan. Iya, bagus sekali Lulu. Nah, jadi proses pembentukan urin itu terjadi di dalam ginjal melalui 3 proses, yaitu filtrasi atau penyaringan, kemudian yang kedua reabsorpsi atau penyerapan, dan augmentasi penyerapan kembali. Nah, proses ini terjadi di dalam ginjal. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menerangkan seperti kalian melihat pada gambar di sini ya. Di sini ada gambar ginjal. Silahkan kalian amati terlebih dahulu. Nah, adik-adik, untuk proses pembentukan urin, silahkan kalian lihat gambar di sini. Di sini Ibu sudah menampilkan gambar bahwasanya sebelum kita melanjutkan pada proses pembentukan urin, kita mengenal dulu organ ginjal dan beberapa bagiannya. Nah, di sini ada organ ginjal, silahkan kalian amati. Nah, setelah kita mengetahui beberapa nama yang ada di organ ginjal, kemudian kita membahas tentang proses pembentukan urin. Jadi berkaitan dengan proses pembentukan urin itu terjadi di dalam ginjal. Yang pertama yaitu darah masuk melalui pembuluh arteri masuk ke ginjal, kemudian mengalami proses filtrasi atau penyaringan darah yang terjadi di dalam glomerulus. Nah, glomerulus ini letaknya ada di sumsum ginjal. Nah, penyaringan darah ini penyaringan zat-zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh kita, sehingga itu disaring atau difiltrasi di dalam glomerulus pada sumsum ginjal, seperti urea, terus Cl atau klorida, H2O, dan air. Nah, setelah itu dari glomerulus itu akan terbentuk
urin primer. Nah, urin primer ini kemudian akan masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal ini kemudian terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan. Nah, di sini terjadi penyerapan glukosa, asam amino, kemudian garam-garaman yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Setelah dari tubulus proksimal mengalami proses reabsorpsi, terbentuklah urin sekunder. Nah, kemudian masuk ke tubulus distal mengalami proses augmentasi atau penyerapan kembali. Di sini diserap kembali beberapa unsur yang masih dapat digunakan untuk tubuh kita seperti NaCl dan urea. Kemudian yang dikeluarkan itu berupa H+, K+, ataupun NH3 dan terbentuklah urin yang sesungguhnya. Kemudian urin yang sesungguhnya itu masuk ke pelvis atau rongga ginjal, kemudian ke kantong kemih, dan setelah penuh tubuh kita atau otak kita itu akan merangsang untuk pengen buang air kecil nih. Ketika sudah penuh, jadi kita tuh langsung buru-buru ke kamar mandi untuk buang air kecil. Seperti itu. Sudah jelas ya adik-adik untuk proses pembentukan urin? Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas semuanya, berarti kalian sudah mengerti ya pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, berikut ini merupakan beberapa gangguan pada sistem ekskresi atau pada ginjal. Ada beberapa gangguan, antara lain itu ada albuminaria, kemudian diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Nah, pada gangguan diabetes ini biasanya orang itu ada ketidaknormalan hormon HCG, kemudian ada gagal ginjal, terus kencing batu dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu membahas tentang sistem ekskresi pada hewan. Nah, salah satunya itu pada cacing tanah. Pada cacing tanah ini menggunakan sistem ekskresi dengan metanefridia. Jadi, cairan tubuh yang berupa zat-zat sisa seperti air, senyawa nitrogen, dan garam-garam yang tidak diperlukan lagi itu dikeluarkan melalui lubang pembuangan yang disebut dengan nefridiora. Kemudian yaitu sistem ekskresi pada serangga atau insekta. Nah, organ ekskresi serangga termasuk belalang atau arthropoda lainnya itu menggunakan tubula malpighi. Tubula atau pembuluh ini bermuara pada pangkal usus karena tubula ini tidak mempunyai saluran keluar tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan adik-adik melihat pada gambar yang Ibu tampilkan. Baiklah adik-adik, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sebagai refleksi, silahkan siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini, silahkan siapa saja 3 orang. Ya, Nisa, Lulu, dan Fatin ya ingin menyampaikan. Ya, silahkan. Ya, terima kasih pada Nurul, Nisa, dan Fatin yang sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi harus adik-adik ingat bahwa warna urin itu bisa menandakan keadaan tubuh seseorang terdehidrasi dengan baik atau tidak, atau kesehatan tubuhnya. Kemudian proses pembentukan urin itu terjadi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi di dalam glomerulus, reabsorpsi di dalam tubulus proksimal, dan augmentasi di dalam tubulus distal. Dan beberapa nama dalam organ ginjal itu ada sumsum ginjal, ada korteks, kemudian ada pelvis dan lainnya. Nah, untuk minggu depan Ibu persiapkan kalian untuk praktikum, disiapkan alat dan bahannya. Di situ di buku modul sudah ada petunjuknya. Jangan lupa kalian membentuk kelompok seperti ini, kelompok yang sama menjadi 6 kelompok, dan bahannya jangan lupa dibawa, alat dan bahan yang dibutuhkan disiapkan karena minggu depan kita akan melakukan praktikum pada materi sistem ekskresi, serta sekarang Ibu akan memberikan soal ya, beberapa soal esai, cukup 5 saja, kemudian nanti minggu depan dikumpulkan. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.